Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi tahsin bersanad sebagaimana yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya, dan kemarin sudah sampai pada huruf hijaiyah fa, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi tahsin bersanad sebagaimana yang berada di Aisar Lesigor, yaitu dipadukan dengan gambar yang saya ambil dari Ustadz Heri Suheri, yang diambil dari buku tajwid bergambar atau tajwid musawar yang dikarang oleh penulisnya adalah Syekh Dr. Aiman Rusdi Swaib. Baik, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan lagi tahsin huruf hijaiyah ini dengan huruf hijaiyah qaf sebagaimana yang terlihat pada gambar. Jika belum diberi harokat, bacaannya adalah huruf qaf ya. Baik, untuk mendapatkan bacaan yang baik dan benar sesuai dengan apa yang telah diterima oleh Rasulullah SAW atau dilafalkan oleh Rasulullah SAW, maka alangkah baiknya kita harus mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Ya, untuk huruf hijaiyah qaf, mahrojnya atau tempat keluarnya berada pada pangkal lidah. Ini sebagaimana terlihat pada gambar. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Jadi ini adalah pangkal lidah sebagaimana yang saya tunjuk ini. Ini adalah pangkal lidah, kali ini ujung atau kepalanya ya. Ini pangkal. Pangkal lidah ya bertemu dengan langit-langit. Langit-langit yang lunak. Ini adalah langit-langit yang lunak sebagaimana yang saya tunjuk ya. Ini adalah langit-langit yang lunak. Jadi pangkal lidah ini adalah titik dan ini gambar wifi, dia bertemu di sini. Jadi tempat keluarnya huruf hijaiyah qaf berada di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak. Ditempelkannya tertempel seperti ini. Jadi qaf ya. Jangan terlalu maju atau jangan terlalu mundur. Jadi pas di bagian lunaknya ya, antara yang langit-langit keras dan lunak, tapi dia berada di bagian lunak ya. Ya, antara lunak dan hampir masuk ke keras, tapi di sini tempatnya bagian lunak. Qaf. Kalau maju menjadi kaf, ka, ko. Kalau terlalu mundur, ko, terlalu mundur ya. Ko, terlalu mundur. Ya, ini pas di tengahnya. Ko. Kalau maju, ko. Kalau mundur jadi ko. Nah, jangan terlalu mundur. Jadi di sini. Jadi pas di bagian lunak antara langit-langit keras dengan bagian bawahnya ya, masuk ke tenggorokan. Qaf ya, seperti itu. Ini adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah qaf. Jadi huruf hijaiyah qaf itu adalah huruf lisan ya, yang berada di pangkal lisan bertemu dengan langit-langit bagian lunak. Baik, kita lanjutkan, dan itu adalah tempat keluarnya, dan kita lanjutkan pada sifat-sifatnya. Huruf hijaiyah qaf di sini tempat keluarnya, dan mari kita padukan dengan sifat-sifat yang berada di dalam huruf hijaiyah atau yang melekat pada huruf hijaiyah qaf. Huruf hijaiyah qaf mempunyai 5 sifat ya. Jadi mempunyai 5 sifat. Di sana ada sifat jahar atau majhuro. Kemudian di sana mempunyai yang kedua mempunyai sifat sidah atau sadidah. Kemudian mempunyai sifat isti'la atau musta'liyah. Kemudian mempunyai sifat infitah atau munfatihah. Kemudian mempunyai sifat kolkolah atau mukolkolah ya. Jadi ada 5 sifat ya. Mari kita bahas satu persatu. Sifat jahar pertama. Jadi sifat yang melekat pada huruf hijaiyah qaf yang pertama mempunyai sifat jahar. Ketika kita menyebut sifat jahar ini pasti berkaitan dengan nafas. Kita masih ingat ya pembahasan sebelumnya, ketika menyebut sifat jahar itu berkaitan dengan nafas atau udara atau angin ya. Jadi berkaitan dengan nafas atau udara. Udara yang tertahan. Karena lawan dari jahar itu adalah hamas, udara yang mengalir. Kalau jahar, udara yang tertahan. Ya, jadi udaranya atau nafasnya tertahan. Ko, tidak boleh kita menyebut kof, ko,
ko. Kalau ini udaranya mengalir ya. Jadi udaranya harus tertahan. Ko. Seperti itu. Cara ngetes udara tertahan, kita letakkan tangan kita di depan mulut seperti ini, kemudian kita sebutkan hurufnya. Ko. Kalau dia mengalir seperti ini. Cough. Cough itu pasti ada udara. Ya. Jadi kita tes seperti ini. Ko. Nah, kalau tidak ada udara berarti pelafalan kita sudah benar. Jika masih kalau tidak ada udara, jika masih ada udara berarti pelafalan kita masih perlu kita pertanyakan. Jadi bukan huruf akhirnya ya. Ini kan huruf aslinya kof, bukan f-nya itu ya, bukan fa-nya itu ya. Tapi penyebutan di awal ko, seperti itu tidak ada napasnya, bukan ko ya, tidak ko tapi ko. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, huruf hijaiyah qaf mempunyai sifat yang kedua adalah sidah. Sidah ini berkaitan dengan suara. Suara yang tertahan. Lawan dari suara tertahan berarti suara mengalir. Namanya rohoa. Jadi dan ada di antara tertahan dan mengalir namanya adalah tawasud atau bainia. Jadi suara juga tertahan. Ko, tidak boleh kita alirkan gini. Ko, sudah napasnya keluar, kemudian kita alirkan ko, tidak seperti itu ya. Ko, seperti itu. Kof, ya. Jadi napasnya tertahan, suaranya juga tertahan ya. Ko, tidak dialirkan. Kemudian yang ketiga mempunyai sifat isti'la. Isti'la ini adalah mempunyai sifat tebal. Sifat cara menebalkan huruf kof ini seperti ini. Jadi lisan dengan kita mengangkat pangkal lisan seperti ini, kita tempelkan di langit-langit lunak bagian ini pasti huruf kof itu akan naik ke langit-langit. Jadi suara dari huruf kof diarahkan ke langit-langit bagian atas ya. Ko dengan cara menaikkan pangkal lidah. Kalau pangkal lidah sudah naik seperti ini, maka suara pasti naik ke langit-langit. Ko. Karena suara kita tidak arahkan ke depan, kita naikkan ke langit-langit. Ko. Ini istilah ya. Istilah ya. Atau tafhim ya. Tebal. Jadi cara menebalkan suara dinaikkan ke langit-langit. Ini yang ketiga. Ko. Seperti itu. Kemudian yang keempat mempunyai sifat infitah. Ya. Sifat infitah itu ketika suara sudah kita naikkan ke langit-langit yang disebut dengan istilah, maka suara jangan dikepung di dalamnya. Tidak boleh terhimpit di dalamnya. Kalau terhimpit di dalamnya menjadi itbaqo. Tapi ini infitah. Suara tidak boleh dihimpit atau dikepung di dalamnya. Cukup dengan kita naikkan ke langit-langit. Ko. Kalau kita himpit seperti ini atau kita kumpulkan di dalam, suaranya akan berbunyi seperti ini. Ko atau kof itu suara terhimpit atau terkumpul di dalam. Ini cuma sekedar saja naik ke langit-langit tapi tidak terkumpul atau tidak terhimpit di dalam. Itu yang dimaksud dengan infita. Kof, kokiku, ya seperti itu ya, kokiku. Jadi suara naik ke dalam infitah, jadi suara tidak boleh dikumpulkan ya. Kalau terkumpul jadi tebal banget ya. Kokiku. Nah, seperti itu. Ya, kemudian yang kelima mempunyai sifat kolkolah. Nah, kolkolah itu adalah dengan cara memantul ya, terpantul. Mempunyai sifat yang terpantul. Ako, dia terpantul itu sudah ada pantulannya. Ako, iko, uko. Nah, dalam memantulkan ini memang kadang-kadang cara memantulkan huruf hijaiyah qaf ini banyak sekali yang tingkat kesalahannya itu berada pada tamtid dan berada pada ikhtilas. Ikhtilas itu harusnya qaf itu dibaca satu harokat ko seperti kokiku, tapi dibaca begini kokiku, dipendekkan harokatnya yang satu harokat itu disebut dengan cacat dalam segi ikhtilas ya. Jadi dipendekkan harokatnya itu. Kemudian kalau tamtid itu dipanjangkan sebaliknya dari ikhtilas ya, dipanjangkan. Ko harusnya satu harakat. Kof bukan kof.
kof, kof, bukan seperti itu jadi tamtid ya, memanjangkan harokat. Ini kalau berdiri seperti ini, apalagi sudah diberi harokat misalnya fathah itu hanya satu harokat saja, kof, ya bukan kof, bukan kof, ya atau kof, 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 kof seperti itu ya. Ini tidak boleh terjadi. Jadi kita buat satu harokat kof. Kalau sudah diberi harokat ko, ya itulah sifat-sifat yang berada di dalam atau yang lekat pada huruf hijaiyah qaf ya. Mari kita lihat, kita padukan tempat keluarnya huruf hijaiyah qaf, kita padukan dengan 5 sifat yang berada di dalamnya. Jadi kesimpulannya adalah untuk melafalkan pelafalan qaf, yaitu dengan cara menaikkan pangkal lidah ke langit-langit lunak dengan nafasnya yang tertahan, suara tertahan, kemudian suara diarahkan ke depan, kemudian suara tidak dihimpit di dalamnya, dan yang kelima kita pantulkan, mempunyai sifat qalqalah. Baik, kita masuk pada latihan huruf hijaiyah qaf sebagaimana yang terlihat pada gambar ini. Ya, kita lanjutkan latihannya yang terlihat pada gambar. Ya, ini adalah huruf hijaiyah dari qaf ya. Ya, mari kita lanjutkan. Ya, latihan ini huruf hijaiyah qaf. Jangan lupa untuk melafazkan huruf hijaiyah qaf, kita letakkan pangkal lidah kita paling belakang ya, dengan langit-langit atas. Ini huruf hijaiyah qaf telah diberi harokat fathah, sehingga kita membacanya satu harokat ko. Jangan dibaca panjang ya. Jangan sampai menjadi tamtid atau jangan sampai menjadi ikhtilas. Jangan terlalu pendek, jangan juga terlalu dipanjangkan. Cukup satu harokat atau satu kotukan. Baik, kita masuk pada latihan dan mohon perhatiannya. Ko, ja, la, ko, ma, ko, ta, go, da, ko, so, fa, ko, ya, do. Ko, to, a, ba, ko, sa, ko, la, na, ka, ha, ko, za, a, sha, ko, la, ho, ro, ko, sa, wa, ko, ha, ro, ko, da, fa, ko, ma, a, so, da, ko, to, ba, ko, ha, ko, da, ya, ko, zo. Perhatikan contoh huruf hijaiyah saya bacakan sampai dengan ya. Perhatikan tebal dan tipisnya, dan perhatikan matnya serta tempat keluarnya dan sifat-sifat yang ada di dalamnya. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Ya, demikian pelafalan pada kesempatan ini, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.